Kebanyakan pendakian lintas Gunung Gede dilakukan melalui jalur Gunung Putri lintas Cibodas. Tapi untuk pendakian kami kali ini tidak melalui jalur tersebut. Pendakian menuju Gunung Gede kali ini adalah pendakian melalui jalur yang tidak umum dan sudah cukup lama kami nantikan. Ya, Gunung Gede via Salabintana lintas Cibodas. Selepas menjalankan aktivitas hari itu, kami bersiap untuk berangkat menuju ke Salabintana untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede. Karena kami berjalan di tengah malam, maka charter angkot adalah pilihan yang paling bijak untuk menuju ke base camp Salabintana dari kota Sukabumi. Baru di gerbang selamat datang Pondok Halimun. Ini pos. Setelah bersiap sarapan pagi itu, kami pun beranjak dari warung untuk berjalan menuju base camp. Baru masuk ke kantor Bumi Perkemahan Baru Halimun. Jadi ini adalah pintu Gunung Gede lewat Salabintana. Oke, kita masuk dulu. Di kebun kopi kan naik di Caluhur ke Cipanggondrong. Di Cipanggondrong paling 15 menit 20 lah tapi ke Cigebar, weh. Kita istirahat di Cigebar. Mungkin dia terus we aya sebar mata air. Pak Dayat, salah seorang petugas Taman Nasional, menjelaskan perihal jalur yang akan kami lalui. Wah, terima kasih Pak, sudah memberikan briefing dulu kepada kami perihal jalur yang akan kami tempuh. Jadi, setidaknya kami punya gambaran terhadap jalur yang akan kami lalui. Walaupun sebenarnya pendakian Gunung Gede lintas via Salabintana Cibodas ini sudah kali kedua untuk saya, tapi perdana untuk teman-teman saya yang lain. Genangan gitu ya, bisa ngambil lah. Ya. Jadi Cileunti paling 1 jam setengah lah ke Gemuruh. Di Gemuruh tinggal turun ke Curgen paling 5 menit, 10 menit. Oh ya. Ya. Hati-hati yang penting jalan ya. Ya. Halo guys, sekarang ketemu lagi nih sama gue sekarang gue mau naik Gunung Gede tapi lewat Salabintana. Kita mau lintas turun ke Cibodas nantinya. Nah ini kita baru start mulai jalan karena baru selesai ngurus-ngurus perizinan jam 10:30. Oke, itu posisi kita saat ini di koordinat itu. Posisi kita di 6 derajat 50 ini 47,8 ya. Oke, ikutin terus channel gue untuk lihat serunya petualangan bareng gue. Pas dulu, Salabintana. Wuih. Perjalanan awal kita didominasi sama jalanan yang masih berbatu sebelum masuk ke jalan yang memang tanah dan berakar. Nah, sampai juga kita di jalur, mau masuk jalur pendakian. Ini pertigaannya, sebelah sini jalur pendakiannya nih. Ini pelangnya, cuman pelangnya udah roboh. Kita lihat pelangnya.
Nah, seperti ini. Mulai memasuki hutan setelah dari pertigaan tadi. Jalannya, jalurnya cukup lumayan nanjak. Gimana Mas, jalurnya? Langsung dikasih bonus? Gimana, Jang? Hah? Iya, jalan buntu emang itu. Bocor ke mata. Oh. Dan itu Hah? Kalau orang tipenya sama, komennya sama berarti. Oke, kita sampai di pos 1 Citingar. Wow, 1172 mdpl. Istirahat dulu. Oke, kita mulai jalan lagi karena istirahat di pos 1 ini kurang lebih tadi sekitar 15 menitan, 10 sampai 15 menit. Yuk lanjut, ketemu lagi di pos 2. Jadi di jalur Gunung Gede via Salabintana ini, di jalur ini memang sengaja dipasang oleh petugas Taman Nasional trap kamera, di mana fungsinya adalah untuk memonitoring satwa-satwa liar yang ada di sekitaran sini atau habitat yang ada di sini. Ini kameranya. Buat teman-teman yang kalau naik ke Gunung Gede lewat jalur ini, tolong jangan dirusak ya. Jadi saat ini posisi kita udah setengah perjalanan dari mulai base camp tadi sampai ke Cigeber. Nah ini di tengah-tengahnya nih. Udah setengah perjalanan, lebih sedikit kalau kita lihat dari map. Nah di sini kita istirahat dulu karena ya lumayan jalurnya dan tempatnya pun juga memang luas untuk istirahat, pas lah. Ini ada yang tahu kotoran apa, teman-teman? Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Buat pembelajaran kita sama-sama. Oke?
kepikiran. Walaupun belum sampai ke pos Cigeber, tapi kayaknya udah waktunya makan siang nih. Jadi sekarang kita istirahat lagi dulu untuk makan siang. Jadi makan siang kita kali ini memang sengaja kita nggak buka kompor, nggak buka peralatan masak, nggak buka logistik yang mentahan untuk dimasak, karena untuk menghemat waktu. Jadi dari bawah tadi kita tuh sudah pesan nasi bungkus aja buat perjalanan siang ini, makan siang. Nanti kita masak-masak kalau udah ngecamp aja sih. Asik ya, makan di tengah hutan. Selepas makan siang di tengah hutan, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sepinya hutan dan harum aroma khas hutan hujan tropis sangat-sangat terasa. Karena memang jalur ini sangat sepi pendaki. Untung juga sepi dari pacet. Karena jalur ini biasanya dikenal dengan jalur 1000 pacet. Mungkin karena sedang tidak musim hujan dan jalurnya sangat kering. Jadi pacetnya sedang bermigrasi mencari daerah yang lembut. Sekitar setengah jam kami berjalan, sampailah kami di Simpang Gondrong. Simpang Gondrong ini adalah hanya merupakan pos bayangan aja. Di sini pun kami tidak beristirahat berlama-lama dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Sekitar kurang lebih 20 menitan kami berjalan, tibalah kami di pos 2 Cigeber. Melanjutkan perjalanan menuju pos 3 di sore hari adalah keputusan bersama yang kami ambil saat itu. Karena kami tahu jarak kami masih lumayan jauh untuk sampai ke tujuan, dan kami menyadari bahwa kami akan ketemu dengan malam di jalur sebelum sampai di pos 3. Segala kemungkinan terburuk pun sudah kami sadari dan kami persiapkan dengan matang. Akhirnya sampai juga di Ciletik 2358 mdpl. Sekarang jam berapa sih? Ini susah banget lihat jam. Nah, 8:30. Untung tenda udah dibangun sama teman-teman. Tinggal kita masak. Ciletik. Oke, thank you. Kita mau makan dulu, mau ngisi tangki dulu nih. Tenaga udah habis. Sampai ketemu lagi. Pagi itu, matahari bersinar dengan sangat cerahnya. Suasana asri sangat terasa sekali, diiringi kicauan burung yang bernyanyi merdu dan suara hewan hutan lainnya yang terdengar saling bersahutan. Indah sekali. Sarapan
Nasi nugget tempe. Ini nasinya. Sudah matang. Wah. Mantap. Air jahe kita mendidih. Ini masih di Ciltik. Jadi kita ngambil air untuk persediaan minum dan perjalanan nanti menuju ke alun-alun Surakencana. Karena stok air kita habis dan alhamdulillahnya di sini memang ada aliran air. Cuma ini alirannya kayaknya nggak terlalu banyak airnya, makanya yang kita pakai adalah air genangan aja. Tapi bersih air genangannya. Bening lah, itu cuman kan sampah dedaunan aja yang banyak. Jadi kalau teman-teman mau ke Gunung Gede via Salabintana, itu mata air ada di pos Ciletik. Lumayan dapat air berapa nih Ki? 3 botol ya? 4 ya sama yang tadi ya? 4 botol, tapi satunya udah dibawa ke tenda. Oke. Nih alirannya kering, sungainya kering. Cuma ada genangan-genangan aja. Tuh. Itu jalur airnya ke atas. Oke. Kita sekarang mau persiapan packing-packing, habis itu lanjut ke alun-alun Surakencana. Jadi dari Camp Ciletik tadi kita masih sedang menuju ke Simpang Gemuruh. Di pertengahan jalan ada ternyata sumber air lagi nih. Arahnya ke sana tuh. Nih. Tapi kita nggak akan eksplor ke sana ya, karena kita tujuannya ke Simpang Gemuruh. Oke. Ya, ini medan dari Ciletik menuju ke Simpang Gemuruh. Ya beginilah treknya. Lumayan menguras tenaga. Jadi kayaknya agak sulit kalau buat jalan cepat di trek ini.
kebuka jalurnya. Enggak, ini pendek-pendek. Oh, ternyata udah sampai Simpang Gemuruh. Teman. Ya Allah, sampahnya parah, tapi sangat parah sampahnya. Oke, ini kita udah sampai di Simpang Gemuruh. Tapi sampahnya ya Allah. Mungkin kalau nanti video ini ditonton sama teman-teman dari Taman Nasional, bisa lah dibikin opsi ini, ngangkutin sampah-sampah begini nih. Gak enak aja dilihat mata. Aduh, sekarang jam 1:30. Oke, 1:30 kita sampai Simpang Gemuruh. Masih nunggu teman-teman di belakang, gak terlalu jauh. Oke, kita lanjut lagi dari Simpang Gemuruh. Habis istirahat, minum sebentar, mau lanjut ke Surya Kencana. Depan kita udah alun-alun barat Surya Kencana. Nah, ini dia. Sampai kita keluar. Cuaca berkabut. Di depan kita sebenarnya puncak Gunung Gede, cuman kabutnya pohon. Ini jalurnya ke sana. Dari alun-alun Surya Kencana Barat, kita menuju ke jalur ke Surya Kencana yang di sana, yang pas di bawah puncak untuk persiapan naik ke puncak. Ini jalurnya masih lumayan panjang. Tapi udah landai sih. Menyusuri alun-alunnya aja. Di sebelah kita ini punggungan yang mengarah ke puncak sebenarnya, cuman gelap, tutup kabut. Surya Kencana. Ya, sebuah alun-alun luas yang terletak di Gunung Gede ini selalu menghipnotis para pendaki yang menyambanginya. Alun-alun Surya Kencana yang memiliki luas sekitar 50 hektar ini dan diapit oleh dua puncak gunung, yaitu Gunung Gede dan Gunung Gemuruh, kerap dijadikan tempat ngecamp oleh para pendaki. Selain tempatnya yang luas, alun-alun Surya Kencana ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas shelter emergency dan musola yang dibuat oleh pihak Taman Nasional. Oh iya, di alun-alun ini juga ada sumber mata air alami yang airnya sangat jernih dan dapat digunakan untuk minum ataupun memasak. Tapi
Tolong jangan dikotori ya. Ini makan malam kita hari ini. Dan hari ini kita ngecamp di Surya Kencana. Jadi nggak jadi di Kandang Badak karena ada satu dan lain hal yang mengharuskan kita harus camp di sini. Jadi malam ini kita makan dulu, tenda udah jadi, ini masak-masak juga dikit lagi selesai. Itu yang belum masak apa sih? Hah? Kamu makannya apa? Oke, kita makan apa hari ini? Kita lagi masak tempe, terus ini juga ada sop bakso, pakai bakso juga, kerupuk, tempe. Nasinya udah matang ya? Oke, dikit lagi kita makan. Oke, kita mau makan dulu kalau gitu. Sampai ketemu lagi nanti. Elah. Mantap bener. Ulun ya? Pulang kalau jalan. Tuangin Ki, kalian. Tolong. Makan dulu. Makan malam kita. Pakai sop. Kerupuk. Ya makan yuk. Selamat pagi semuanya. Nih kita lagi di camp di Surya Kencana, tapi nggak pas di Surya Kencananya banget. Ini agak naik sedikit ke arah jalur ke puncak. Cari space kosong ya, kita tenda di sini. Sarapan. Oh iya, di jalur arah ke puncak ini rame banget, sangat rame banget. Orang naik turun. Oh, lihat. Rame banget kan? Nggak tahu nih ntar kita naiknya gimana. Ya, inilah jalur Gunung Gede Pangrango. Ini perjalanan menuju ke puncak Gunung Gede dari arah perjalanan menuju puncak Gunung Gede dari arah Surya Kencana. Cukup rame lah jalurnya dengan trek berbatu. Ramainya pendakian Gunung Gede pada saat weekend sudah menjadi rahasia umum, bahkan sampai ngantri di jalur. Tapi biasanya jalur yang ramai itu hanya yang via jalur Putri ataupun jalur Cibodas, tidak dengan jalur Salabintana. Makanya, cobain dong jalur Salabintana. Seru tahu, gurih-gurih gimana gitu rasanya. Antrinya orang yang turun dari puncak gede menuju ke Surya Kencana, alun-alun. Jadi kita yang mau naik mau nggak mau ya harus antri nunggu. Ya beginilah situasi kondisi di Gunung Gede. Cukup ramai. Makalek. Nggak habis-habis cuy. Kebayang nggak kayak apa di puncaknya orang? Pasti orang mau isinya. Waduh. Kopi masih ada sih.
biar nggak habis-habis. Jadi ini adalah keramaian di puncak Gunung Gede. Banyak yang antri untuk berfoto di Tugu Gunung Gede ini. Seperti inilah. Panjang antriannya banyak. Kacang bun. Kacang bun. Lihat ya. Mau difotoin enggak? Gantian. Gantian. Ayo barengan dulu. Ayo berempat kita berempat ya. Yang empat kita ada berdua. Itu adalah Gunung Pangrango dan lautan awannya. Ah, kalau cewek begitu. Dua-duanya. Senang sekali rasanya bisa mendaki bersama teman-teman. Melewati segala tantangan dan rintangan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling mengerti dan memahami satu sama lain, serta menggapai puncak bersama-sama. Namun, seperti pepatah bijak yang sering kita dengar dan harus selalu dijadikan prinsip, puncak hanyalah bonus dari sebuah perjalanan. Tujuan utamanya adalah kembali ke rumah dengan selamat. Jadi, kemanapun kita melangkah, maka jangan lupa pulang. Dulu, jalur ini dikenal dengan nama Tanjakan Setan. Dengan sudut kemiringan yang nyaris vertikal, cukup menantang untuk dilewati, apalagi sambil gendong carrier. Namun beberapa tahun terakhir, namanya berganti menjadi Tanjakan Rantai. Tapi, di mana rantainya? Simpang Pangrango. Di sini merupakan pertigaan jalur antara Kandang Badak, Puncak Gunung Gede, dan Puncak Gunung Pangrango. Karena kami dari arah Puncak Gunung Gede, maka tujuan kami adalah ke arah Kandang Badak untuk bisa lanjut turun sampai ke Cibodas. Dari Kandang Badak, kami lanjutkan perjalanan menuju Kandang Batu dan beristirahat dulu untuk makan. Karena ternyata kami belum makan siang, pantesan lapar.
Setelah itu, perjalanan pun dilanjut menuju shelter air panas. Jalur ini cukup membuat jantung deg-deg ser juga. Bagaimana tidak? Selain jalur yang licin karena basah terus berlumut, di samping kiri kami adalah jurang yang cukup dalam tanpa terlihat dasarnya, karena tertutup uap air panas yang terus ngebul tanpa henti. Duluan, Nak. Ya. Tujuan kami selanjutnya adalah shelter Panyangcangan, di mana shelter ini adalah merupakan pertigaan untuk menuju ke Curug Ciberem. Tapi kami tidak eksplor ke curugnya ya, karena hari sudah cukup sore dan kami langsung melanjutkan perjalanan ke shelter Telaga Biru, lalu kemudian lanjut ke base camp Cibodas.